Hello everybody, how are you? Welcome to SMA Negeri 4 Malinau. Okay, before we discuss our material today, first I will introduce myself. My name is Warni Domingo Sulu, but you can call me Miss Warni. Ya, jadi nama saya adalah Warni Domingo Sulu, tetapi lebih sering dipanggil Miss Warni. Our material today about recount text. Jadi, materi kita kali ini tentang recount text, mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 10 SMA. What is recount text? Atau apa sih yang dimaksud dengan recount text? Recount text adalah salah satu jenis teks yang isinya menceritakan kembali sebuah kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Jadi, intinya adalah retelling atau menceritakan kembali. Retelling past event. Nah, karena ini adalah menceritakan kembali, jadi pada umumnya di recount text ini lebih sering retelling tentang kejadian pribadi atau kejadian kita yang pernah kita alami di masa lampau. Contohnya mungkin kejadian menyenangkan, kejadian ketika kita berlibur, atau kejadian yang pernah kita alami yang mungkin berkesan. Ya, itulah yang disebut dengan retelling past event atau menceritakan masa lampau. Next, yaitu types of recount text. Ya, types of recount text atau tipe dari recount text ini ada 3. Yang pertama yaitu personal recount, yang kedua factual recount, and yang ketiga adalah imaginative recount. Ya, saya akan menjelaskan dari ketiga types of recount text atau tipe dari recount text. Yang pertama yaitu personal recount. Ya, personal recount ini merupakan jenis recount yang isinya menceritakan pengalaman pribadi penulis atau pengalaman yang pernah kita alami di masa lampau. Ya, seperti tadi katakan itu tentang retelling past event, pengalaman kita berlibur, pengalaman ketika kita lulus sekolah atau lulus kuliah dan sebagainya. Jadi lebih mengarah ke pengalaman yang benar-benar kita alami sendiri. Ya, terus yang kedua, factual recount. Factual recount ini merupakan jenis recount text yang isinya berupa fakta atau sesuatu yang nyata. Ya, personal recount ini juga fakta, tetapi yang kita alami sendiri. Nah, kalau factual recount ini bukan yang kita alami sendiri, tapi tentang orang lain. Contohnya mungkin kita menceritakan kembali biografi seseorang tentang pengalaman kerjanya, lahir tahun berapa, perkembangan karirnya dan sebagainya. Itu namanya recount atau kita menceritakan kembali sesuatu fakta tentang orang lain. Nah, terus yang ketiga, tipe yang ketiga yaitu imaginative recount, yaitu merupakan jenis recount text yang isinya bersifat fiksi dan penulis menuliskannya sebagai suatu kejadian di masa lalu. Jadi sebenarnya ini kejadian yang tidak pernah terjadi, tetapi hanya merupakan suatu imajinasi atau bayangan dari si penulis. Jadi seolah-olah itu terjadi, tetapi sebenarnya tidak terjadi, dan itu diceritakan sudah terjadi di masa lalu. Contohnya si penulis itu membayangkan atau berimajinasi pernah jalan-jalan ke Eropa. Jadi dia menceritakan kejadian ya, ketika dia jalan-jalan ke Eropa di bayangan dia, tetapi sebenarnya itu tidak real atau bukan merupakan suatu fakta. Makanya disebut imaginative recount text karena itu bersifat fiksi. Ya, selanjutnya adalah purpose of recount text atau tujuan dari
informasi yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita, dan juga sekaligus bisa menjadi hiburan bagi kita. Mungkin saat dia di sana, dia berjumpa dengan siapa, dia melihat pemandangan yang indah, dia bisa melihat menara Eiffel yang tinggi, kan kita juga bisa jadi terhibur. Dan juga mungkin contohnya ketika berbicara tentang factual tadi, yaitu fakta, ya tentang biografi seorang tokoh atau seorang pahlawan. Nah, dari itu kita juga bisa mendapatkan informasi. Oke, jadi itu adalah tujuan dari recount text. Oke, selanjutnya yaitu generic structure. Ya, generic structure ini adalah langkah-langkahnya atau urutannya di dalam recount text. Yang pertama adalah orientation, ya. Dan yang kedua yaitu events, dan yang ketiga reorientation. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dari ketiga generic structure ini, yaitu yang pertama yaitu orientation. Nah, orientation ini yaitu merupakan bagian pembuka dari sebuah text recount yang menjelaskan informasi rinci dari sebuah cerita, misalnya kejadiannya di mana, kapan terjadinya, dalam keadaan apa, dan lain sebagainya, dan siapa mungkin yang mengalaminya. Jadi itu adalah orientationnya, atau yang bisa dikatakan openingnya, pembukaannya. Kemudian yang kedua yaitu events. Ya, events ini adalah peristiwa yang ada di dalam sebuah cerita. Jadi ini peristiwa yang terjadi atau kejadian, itu disebut events kalau di dalam recount text ini. Kemudian yang ketiga yaitu reorientation. Nah, reorientation ini adalah sebuah recount yang dapat berupa rangkuman dari peristiwa yang diceritakan, maupun juga bisa berbentuk kesan atas peristiwa yang diceritakan dari recount text ini. Jadi reorientation ini adalah kesimpulannya atau rangkumannya, itu kita sebut sebagai reorientation ataupun kesan yang dialami oleh si penulis. Ya, itu kalau di konteks itu disebut sebagai reorientation. Bagian berikutnya yaitu language feature atau unsur kebahasaan dari recount text. Nah, yang pertama yaitu sudah pasti menggunakan simple past tense. Kenapa? Karena simple past tense merupakan tense yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau atau sudah berlalu. Nah, seperti kita ketahui, di recount text ini kejadiannya sudah lewat atau di masa lalu. Oleh karena itu, sudah pasti harus menggunakan simple past tense. Yang kedua, berikutnya yaitu action verbs. Nah, di recount text ini ada action verbs-nya atau kata kerja aksi. Kata kerja aksi sendiri itu adalah suatu aksi yang kita lakukan atau kita kerjakan. Nah, karena di recount text ini banyak kegiatan yang ada di dalamnya, apalagi di bagian events, contohnya itu kayak kata kerja seperti went, drank, walked, yaitu semua adalah bagian dari action verbs. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu noun phrase. Nah, noun phrase di sini yang ada di sini yaitu specific noun phrase. Karena ketika di recount kita menerangkan tentang pengalaman kita. Misalnya kita menerangkan tentang pengalaman kita. Nah, pasti di situ ada specific noun phrase-nya. Misalkan I sebagai tokoh utamanya, atau misalkan she atau he. Ya, itu adalah yang disebut sebagai specific noun phrase. Berikutnya, next yaitu tentang ada juga adverbs. Adverbs ini artinya kata keterangan. Jadi di sini dia adverbs ini lebih menekankan ke settingnya, misalkan mengenai waktu, tempat, cara, suasana, dan lain-lain, itu adalah diklasifikasikan sebagai adverbs. Berikutnya yaitu di recount text ini juga ada yaitu yang disebut sebagai adjective. Adjective yaitu kata sifat. Nah, adjective ini lebih nerangin seperti apa sih kesan kita. Ya, misalkan ketika kita retelling atau menceritakan pengalaman liburan kita, pasti ada
Dan yang terakhir adalah chronological connection, yaitu kata yang menunjukkan kronologi ceritanya atau urutan peristiwa. Contohnya first, second, and then, next, dan lain-lainnya itu disebut sebagai chronological connection. Nah, itulah bagian language feature atau unsur kebahasaan yang ada di recount text. I think that's all for our material today. I say thank you very much and see you next meeting. Jadi, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan.